Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, bagi ibu rumah tangga tentu sudah akrab dengan alat dapur untuk keperluan memasak, seperti cobek, centong, dan spatula. Kebanyakan terbuat dari bahan plastik dan batu. Namun, ada seorang pengrajin peralatan dapur yang masih membuatnya dari bahan kayu. Abah Dudung Bahrudin namanya. Sudah hampir 40 tahun, warga asal kampung Genteng Lio, Desa Batu Nunggal, Sukabumi ini menjadi pengrajin kayu untuk menafkahi istri dan ketiga anaknya. Belajar dari orang, buruh kuli dulu. Belajar dari orang, udah bisa, barulah gitu, mulai sendirilah gitu. Bisa sendirilah, meskipun kecil-kecilan juga mau kecil mau gede juga sendirilah gitu. Alat-alat masak buatan Abah Dudung dijual dengan harga yang bervariasi. Untuk spatula seharga Rp5.000, centong Rp10.000, dan cobek Rp25.000 per buahnya. Walaupun sudah dibanderol dengan harga yang sangat murah, bukan berarti banyak peminat dan pembelinya. Kesulitannya kadang Abah jual nawarin udah ada dari plastik gitu. Kadang-kadang orang sekarang udah menggunakan magicom, nggak pakai centong lagi gitu. Tapi kadang-kadang ada yang mau seneng dia kalau lihat perabotan dari kayu, seneng ada gitu. Lantaran sebagian besar pembelinya adalah ibu rumah tangga, tak jarang harga peralatan dapur yang dijual Abah masih ditawar lagi. Namun, Abah tetap melayani dengan sabar. Baginya, pembeli adalah raja. Centong toet, Rp5.000. Iya, perasaan iya Rp5.000 teh. Rp20.000 jeung ulekanana. Oh, itu mahal. Karena ini enggak 20 Lin. Nggak bisa, itu mah 25 wae. Wah, kayak 20 putuh iya mah. 10 Bang. Wayahna wae yang 15. Nah, aturan hari keukeuh Abah. Pengelarisan 15 cenah, Bu. Nya mangga aturan. Nyatakeun atau nuhun pisan nya, aduh. Beli centong 2, buatan Abah kualitasnya bagus, terus bahannya juga bagus. Alhamdulillah, Abah bersyukur masih ada yang mau membeli alat-alat dapur yang dijualnya hari ini. Setidaknya ada sedikit uang yang bisa dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah. Berjualan alat dapur keliling kampung, Abah yang berusia 60 tahun ini dalam sehari bisa mendapatkan hingga Rp70.000. Itu pun jika sedang ramai pembeli. Namun bila keadaan sepi, Abah hanya bisa membawa pulang uang Rp20.000 saja. Bahkan pernah barang dagangannya tidak laku sama sekali. Sehingga Abah tidak mempunyai uang. Nggak bawa duit sampai sekali, 1.000 pun 2.000 pun nggak bawa. Walaupun rezeki Abah segitu, Abah terima gitu. Karena mungkin rezekinya udah segitu. Cukup nggak cukup, ya dicukup-cukupin aja gitu. Untuk mensiasati penjualan alat dapur secara keliling yang sulit mendapatkan pembeli, Abah lalu mencoba menawarkannya ke warung-warung yang membutuhkan alat masak dalam jumlah banyak. Salam. Mau nitip barang. Iya, ada berapa, Bah? Ya, centong, ulekan, dengan cobek. Ada 9 macam. Ya udah, Bah, nanti kalau laku ya kasihin uangnya. Ya. Masya Allah, Abah hanya bisa bersabar dan ikhlas mendapati uang yang semestinya sudah bisa dikantonginya, ternyata belum menjadi rezeki. Ia hanya bisa berdoa agar hari ini keluarganya bisa makan meski seadanya. Untuk mendapatkan bahan sebelum membuat centong dan peralatan dapur lainnya, Abah Dudung memilih menebang sendiri kayunya di kebun. Jenis kayu yang biasa digunakan Abah umumnya limbah kayu kisampang yang harganya tidak terlalu mahal. Sebenarnya jenis kayu pinus lebih bagus kualitasnya untuk dijadikan kerajinan. Namun modal yang dimiliki Abah tidak mencukupi. Kalau Abah di sini menggunakan alat yang bahan yang ada aja. Bahan menggunakan kayu kampung yang ada aja gitu. Supaya bisa bermanfaat lah gitu. Ya kalau kesulitannya kalau lagi nggak ada, kayu nyari kayu kampung yang nggak ada. Udah aja gitu, nggak ada.
Sahabat hikmah, Rasulullah pernah mendapatkan pertanyaan mengenai pekerjaan apa yang baik dalam mencari nafkah. Nabi Muhammad SAW pun menjawab. Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi mendapat pertanyaan mengenai sumber penghasilan yang paling baik. Jawaban Nabi, penghasilan yang didapatkan dari aktivitas tangan dan dari semua aktivitas jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazar dinilai sahih oleh Al-Hakim, Buluugh Al-Maram, nomor 782. Di halaman rumah yang ditinggalinya bersama istri dan ketiga anaknya, Abah Dudung mulai memotong kayu-kayu yang tadi ia tebang. Potongan kayu yang ini rencananya akan Abah buat menjadi centong. Pertama, serut kayu itu sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian potong memanjang, nantinya potongan ini akan digunakan sebagai gagangnya. Selanjutnya, Abah membuat lengkungan atau cekungan. Biasanya, lengkungan centong ini berbentuk oval, digunakan sebagai bagian depannya. Centong pun sudah jadi. Abah Dudung tinggal menghaluskannya dengan menggunakan amplas. Oh, dari mulai nyari kayu sampai pembuatan lumayan agak lama juga. Pemotongan, terus belah kan Abah nggak punya alat, semua pakai golok gitu. Dipantek-pantek, dibelah-belah, baru dibentuk gitu. Sodet, paling gampang sodet gitu. Paling susah kayak macam centong, ulekan, cobek gitu, itu agak susah. Dari tiap satu batang kayu, Abah Dudung bisa menghasilkan hingga 8 alat dapur. Dalam sehari, jika bahan baku kayunya tersedia, Abah bisa memproduksi sampai 20 barang. Beda-beda, ya. Kadang-kadang kalau yang gede bisa dibelah dua, kesana kemari bisa gitu. Kalau yang kecil dibuang sebelah, dibikin ulekan, yang sebelah dibikin cobek gitu. Tergantung diameter bulatnya gitu. Menurut Abah, salah satu keuntungan memakai alat dapur dari kayu adalah lebih awet dan tahan lama jika dibandingkan dengan bahan dari plastik. Perbedaannya kalau batu memang berat gitu ya. Kadang-kadang batu ulekannya kalau jatuh patah gitu ulekannya. Tapi kalau dari kayu meskipun jatuh nggak patah gitu. Ringan gitu kalau dari kayu. Melihat penghasilan Abah Dudung yang tidak menentu setiap harinya, Sunarsih sang istri mencoba turut membantu mencari nafkah. Setiap hari Sunarsih berjualan cilok bumbu kacang keliling kampung. Jajanan favorit anak-anak itu dibuatnya sendiri. Kesulitan, ya kadang penghasilan suami kan gak cukup, saya juga gak cukup. Anak-anak sekolah kan masih 3 orang. Kadang gimana gitu, nggak pikir dari uang kemana, penghasilan gak cukup, kadang dapat uang, kadang enggak. Udah lama, cuman kalau ada modal jualan, kalau nggak ada ya ditunda dulu. Untuk membuat cilok, Sunarsih membutuhkan bahan-bahan yang terdiri dari tepung sagu, tepung terigu, bawang putih, penyedap rasa, cabai, dan bumbu kacang. Ya kadang sulit, nggak ada bumbu kacangnya, suka ke warung mana, dari satu warung sini nggak ada, terus nyari ke warung yang udah agak jauh, baru ada gitu. Setelah semua bahannya tersedia, Sunarsih memulai proses pembuatan cilok dan bumbu kacang. Langkah pertama, ia membuat bumbunya terlebih dahulu dengan cara menghaluskan bawang putih, cabai, garam, dan bumbu kacang. Baru kemudian Sunarsih mengolah ciloknya. Tepung sagu dan tepung terigunya dituang ke baskom, lalu dicampur garam sedikit. Selanjutnya, Sunarsih menuangkan air panas secukupnya dan mengaduk-aduk adonan itu hingga rata dan menggumpal. Kalau sudah menggumpal, adonan dibentuk bulatan kecil-kecil. Cilok mentah itu pun tinggal direbus sampai matang. Proses terakhir, Sunarsih menggoreng bumbu yang telah diulek tadi. Begitu matang, matikan api, lantas masukkan cilok dan aduk-aduk agar tercampur dengan bumbunya secara merata. Iya kadang suka terasa asin, kadang kepedesan, kadang nggak mateng, kurang mateng gitu adonannya, jadi masih keras. Cilok dikemas dalam bungkusan plastik. Satu plastiknya berisi 8 buah, dijual Sunarsih dengan harga Rp2.000. Alhamdulillah, dari berjualan cilok ini setiap hari bisa terkumpul uang sebanyak Rp20.000.
Berapaan? Berapa? Beli 2. Kembaliannya buat ibu aja boleh. Iya. Soalnya deket, jadi suka keliling semuanya pas-pasan kelewat di rumah. Rasanya mantap, kerasa bumbunya pas rasanya juga. Namun ada saja kejadian pahit yang dialami Sunarsi ketika berjualan. Cilok yang sedang dijualnya itu habis ludes tak bersisa dicuri orang ketika ia tinggalkan sebentar saja. Tidak hanya punya keahlian membuat kerajinan kayu, Abah Dudung juga memiliki keterampilan memperbaiki sol sepatu yang rusak. Di rumah, setelah selesai berjualan centong keliling, Abah menerima jasa servis sol sepatu. Untuk pekerjaannya ini, Abah tidak mematok harga resmi. Tapi biasanya, kalau yang diperbaiki hanya sepatu bagian kanan atau kiri saja, ongkosnya berkisar Rp5.000. Sementara kalau sepasang, Rp15.000. Kesulitannya kalau sol, kalau memang bahannya nggak ada, ya itu kesulitannya. Macam ininya harus ditambal, nggak ada gitu. Kayak macam servis payung, kalau bahannya sudah sobek, udah. Kalau nggak ada stok itu yang ada, udah nggak ada, udah saya balikin lagi gitu. Meski menjadi tukang sol sepatu, penghasilannya tidak menentu dan kekurangan. Namun Abah Dudung kerap tak tega melihat pelanggan yang tidak mampu membayar. Ia pun dengan ikhlas tetap melayaninya. Iya begitu, ada yang nggak punya duit, ya nggak apa-apa gitu. Apalagi dia penting besok nih mau dipakai sekolah, kita solin aja, udah gitu. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bagi Abah Dudung harus sejalan dengan ibadah untuk tabungan hari akhir nanti. Sesulit apapun kondisinya, Abah tidak pernah lupa mengucap syukur yang mengalir dari sujudnya. Semua kesulitan dan kesusahan ia adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa agar kehidupannya diberikan keberkahan rezeki dan kemudahan berusaha.